Perjalanan mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita. Giring masih ada, maka kita pakai giring dari Filipina. Dari Bandung straight to Singapura langsung. Habis itu kayaknya hari ini istirahat dulu, tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste satu stadion penuh. Brunei Darussalam satu hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku, padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok, Eropa banget. Eropa banget ya. Timor Leste tuh turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa wah, ternyata orang itu they look up to kita gitu. kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu, dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu, dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Menyadari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu, kok Ariel aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin, itu udah mulai kayak pekerjaan. Karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu, masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tur yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi, album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah,
meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publik gitu pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Kamu full, mana lagunya? Ini nggak bikin, ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin, saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu. Jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada, harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah oke, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu. Jadi kita mau ngapain? Makin lama kayaknya makin nggak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu. Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personel. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman aku udah nggak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas. Terus juga kita lagi lagi di dempet sama deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Band ini kan namanya Peter Pan. Nah, si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 ya kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja dia yang terusin di Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan. Sudah, memang jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah mulai Peter Pan lagi. Yang akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenal aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya gitu, kita ketawa ngeliat masa lalu gitu. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dipisahin mau berasa. Adalah karena kita membutuhkan gitu orang untuk memainkan notasi-notasi yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi dia juga berevolusi, karena yang saya tahu aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengan Sweat aja dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke, now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dia biarkan dia terdakwa. Apabila harinya bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi pembenaran. Orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada hari-hari yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009 boleh silakan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menyebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat gitu kalau menurut saya. Dan dibicarain juga udah nggak tabu gitu. Ya. Yang pastinya ya kalau Ariel begitu saya juga begitu pasti. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman
Nahasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini majelis hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus mengingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. 3 tahun 6 bulan. Band ini mungkin mau bubar dan gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga gak terlalu berharap sesuatu yang kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik dari pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita senggol balik gitu. Jadi itu memang nggak menyangka ya akan datangnya seperti itu, tapi tiba-tiba datangnya dalam 1 hari dan runtuh ke bawah itu. Oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gue di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini, kelar apa enggak? Dan semenjak kejadian itu, gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lukman tuh SMS, aduh nggak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga, mau keluar albumnya juga malu, bandnya aja mau keluar lagi udah malu, saya udah malas, jadi udah nggak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David, begitu gabung langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi, dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Buta sama masa depan gitu, nggak kelihatan apa-apa, saking bingung, jadi udah nggak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya ke depannya gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempet ngobrol sama yang di atas gitu, ini saya kok kayak dilepas, kayak dilepas, kayak nggak diperhatiin. Terus impactnya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja, semua yang terkait sama kita, band terutama ya. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi giliran kita keluar rumah juga kita malu, karena pasti sering ditanya. Terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman juga yang terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu. Yang saya bilang ini nggak lucu gitu, kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya 2010 udah bisa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan, berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih, gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebol gimana caranya ya saya sempat diskus sama teman-teman kru yang lain. Yang satu ada yang kerja di band lain gitu, ngikut jadi kru band lain. Yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan, bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu Ariel kena masalah kan, semua serba stop. Gue nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri,
rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue nggak bisa bergerak banyak karena vokalis gue masih di dalam. Gue tetap bikin musik. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue mikir kenapa tidak? Saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini adalah suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama. Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci tapi ada yang sayang juga gitu. Ya udah. Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi di fansnya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu emang. Karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini. Berita yang ada, yang di lingkungan ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan itu selalu ada di otak kita, di ya, tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gue untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh benar-benar titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Dan saya nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Coba ide apa yang bisa dikerjain gitu, karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan. Kan ada 10 lagu rencananya, yang lainnya memang dia kalau kita bikin agak ini. David bikin materi instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ketemu sama dia di Kebun Waru. Ini Ostra, ya, Igor dan nah, itu, tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang apalagi Ariel yang pegang di hati, dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Vokalisnya, tapi instrumental. Lagunya apa aja nih? Itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan nih. Walaupun misalnya Ariel di dalam tapi kita keluar, tapi ini ada semacam tantangan untuk memenuhi jiwa bermusik kita sih, terus punya tujuan lagi. Konser instrumental ini juga memang salah satu cara kita kenalin David sebagai personel baru
Karena saya ingat juga di album ini saya hanya fokus mengerjakan 3 lagu. Saya hanya mengerjakan 3 lagu. 3 lagu yang benar-benar saya kerjain sendiri, dan dia mungkin sekitar 5 atau 6-an gitu. Karena lebih kepada piano juga. Saya turun dikit. Jadi dia tempo aja deh. Konser tanpa nama, kita manggung tanpa Ariel, kita bikin dengan kondisi Ariel masih di dalam penjara. Aneh, harus kita coba. Ariel itu bukan cuma vokal doang, ada banyak dia tuh. Suaranya bisa jadi patokan di sini, dan mata ini terbiasa dengan gerak-geriknya dia tuh. Kalau Noah ataupun Peter Pan, itu vokalisnya harus Ariel. Kalau nggak ada Ariel, mending bubar kita. Terima kasih kepada Berlian Entertainment dan Musika yang telah mengadakan sebuah konser tanpa nama. Dari kami, Ariel, David, Uki, Lukman, dan Reza. Semoga semua menikmati karya kami dari album Suara Lainnya. Di konser itu masih tetap ada stand mic dan mic-nya Ariel, ada gitarnya Ariel di situ. Di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Ariel di situ. Saya minta bantuan sore ini dalam pembuatan satu lagu, dan di dalam lagu ini kita membuat konsep lagu ini seperti sedang konser. Jadi beranggapan aja bahwa ini lagi dalam suasana konser. Saya akan coba putar lagunya dari pertama sampai habis ya, didengerin aja dulu. Yang mau dikasih contoh ini? Ya. Kalau belum bisa di mute aja sih kelihatan. Jadi kemarin sebelum sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah coba take juga, cuman hanya dengan 10 orang. Tapi contohnya seperti, jadi ada bagian nanti terakhir kita berteriak hampir sama seperti kayak pas lagi nonton bola. Jadi nadanya lebih Jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Ada beda di belakangnya aja, di belakangnya doang. Cuman itu pembeda setiap barnya. Siap kira-kira? Sekali lagi ya, coba ya. 嗯。
Sekali lagi dari saya, Reza, David, Uki, Lukman, terima kasih banyak atas semua yang diberikan selama terutama di tahun-tahun yang berat 2 tahun ke belakang ini. Terima kasih banyak. Nanti begitu masuk tol, bobo ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah nyampe Bandung. Deal. Kelas 4 SD, 7 tahun. Dua-duanya ini IQ-nya di atas rata-rata. Iksan apalagi, anak Iksan sama. Rata-rata. Saya ini sama anak Iksan. Apalagi yang cowok yang itu lagi nakal-nakalnya itu, gue tinggalin, aduh. Dan itu 2 tahun setengah. Paling besar udah ngerti, cuman yang kecilnya. Udah kelas ketemu sama ayahnya, virtual ayah, jadi dia sukainya bapaknya kalau ada muncul di iPad, kalau nggak dia ini aja di gadget. Iya, duduk lagi. Udah lagi makan dulu, ayah ini dulu masih ngelanjutin dulu ya. Dah ayah, bye. Ngelepas mereka, terus mereka udah bisa bilang oke, dah. Kalau dulu kan pergi ya, jangan, itu membuat kita ngerasa dimiliki gitu. Tapi gilirannya kita pergi ya, oke, dah, itu hilang semua, langsung sedih aja gitu. Berarti kita yang akan kehilangan dia gitu. Theo, jam mana ngasih itu? Yes, udah datang semua senungguan. Sebenarnya paling lama sejam. Briefing terakhir Miss Ancol nonton jam ketebak ke nonton Jakarta. Berarti lo bisa balik ke Bandung atau langsung? Bisa, tapi besoknya harus balik ke Jakarta. Satu. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Cobain yuk, biar bisa bebas internetan. Biar bebas internetan tercepat ke semua situs. Yang lebih asik lagi, tiap bulan. Anak muda, anak muda. Kalau formal.
Biar bebas internetan ke biar bisa bebas internet. Cobain yuk, biar bisa, kita datang dengan nama baru, kita datang dengan semangat baru, kita datang dengan jeda waktu yang sangat lama. Habis itu kita datang juga dengan suatu konsep yang matang. Ini kalau kita mau naik, ini bisa nih, tapi harus kayak begini caranya. Kita bikin 5 negara. This is the first gigs for me. After more than 2 years, I think. And the first time is Melbourne, yeah? Kita ini mana-mana, kan? Setelah konser 2 benua 5 negara itu, planning selanjutnya adalah kita menjalankan 10 event. Habis itu, setelah itu kita tes masyarakat Indonesianya dengan adain ke 9 kota berikutnya, dengan puncaknya di Maze. Apakah di 10 kota yang mau kita jalankan itu bisa berhasil atau enggak? Tapi kalau rangkaian comeback konser itu berhasil, itu karir kita bisa naik. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya udah nggak bisa naik lagi nih band. Mobilnya sering dipakai ngerokok ya? Enggak ya? Boleh ngerokok, Bang? Boleh. Bakar, bannya dibakar. Bakar sekarang. Ya, yang dia jalani sekarang udah mungkin terbaik, dia lebih baik dari setelah ada kejadian ini, maksudnya lebih banyak ambil pelajaran dari situ kali ya. Jadi ya, cuman makin kesini hidupnya makin sulit karena mungkin ya dia vokalis jadi susah, udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Hidupnya paling sampai di satu kota, di hotel, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita masih bisa ke masjid, masih bisa kemana gitu. Kalau dia susah, karena ya kalau mau ke masjid juga pasti orang rame di masjid. Yang lama-lama di masjid itu bukan ibadah, jumpa fans di situ mah. Sama aja sih, dari Ariel yang dulu sama Ariel yang sekarang sama aja sebenarnya, cuman orang memandangnya mungkin ya agak beda aja. Kalau sekarang mungkin dia lebih nggak ada beban gitu kan. Kalau dulu kalau kita punya masalah atau
dia punya masalah, dia simpan dalam hati, dia marah. Kalau sekarang saya lihat dia lihat masalah ke belakang, dia simpan ke belakang. Udahlah. David sakit itu benar-benar mungkin kita ngerasa pincang ya, karena itu dia baru benar-benar ditarik jadi personil, warna dianya udah benar-benar nyatu, gilirannya dia harus keluar. Terus apalagi yang paling dirasain waktu tour ya, kepincangannya itu diisi sama salah satu teman dari Ariel yang jago, mainnya itu sangat-sangat jago. Inginkan, rasakan rindu. Capek. Tekannya ya udah mantap. Si Fasa udah nanya belum si David ya? Udah. Hatiku lahir prematur 1,9 kilo di Rumah Sakit Limiati tahun 81. Dia baru bisa diambil ketika usianya 3 bulan di inkubator. Paru-parunya nggak berkembang satu. Setiap 5 menit jantungnya berhenti. Nah itu dia tuh nggak pernah nangis. Atau hari dia nangis sampai dia berhenti lah. Apa udah dikasih susu. Papanya tuh kan orang yang rajin gitu ya. Kasih Walkman, kasih. Bisa diem loh. Jadi seterusnya itu selalu selagi dia bayi gitu. Kalau dia nangis kasih aja Walkman, dia akan diam. Masuk kalau Walkmannya terpasang, susu pun dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih dengerin Walkman daripada dikasih susu. Kenapa merajai hari, kenapa melukis langit, dan kenapa buatmu bersari, tapi kenapa melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Kenapa melangkah pergi, kenapa itu, tapi bukan apa. Teka dingin nonton. Oh, baby, oh, ya aku. Cek. Wah, you gotta let me go. Like it. Ya, kita ada
salah main atau gimana? Tadi udah enak. Enggak, tadi mah parah pisan, Mana kali ini juga? Kalau di badan perahu kan suka ada pinggir-pinggirannya tuh, hilangin satu pasti mincang gitu. Tumpah tuh sampahnya. Kalau gue secara jujur ya, gue berlindung di balik David itu sebenarnya. Lihat aja kan, secara mau gue bilang itu posisi drum sama keyboard jangan jauh ya, karena hitungan segala macam cara teknis mungkin sama David. Ya agak khawatir juga kalau lagi human kalau kayak tadi mah. Saya posisikan lagi di. Dia mau main? Bukan tadi pas masuk itu nggak pakai ref, gampang aja terus. Dan saya kan nggak ganti-ganti, kalau pakai monitor yang kecil. Oke. Jadi apa yang salahnya, makanya apa yang ada yang berhenti main atau yang mana? Pas ada. Tapi buka dulu. Pertama kali tanpa sound output yang keluar, dia cuma dengar orang-orang cuma teriak-teriak nyanyiin lagu tanpa musik. Pada gila kan nggak ada suaranya. Lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Anak-anak itu secara tidak langsung kan ngasih pressure kan, yang namanya jadi solo player ya kira-kira bisa nggak gitu untuk menahan pressure itu. Soalnya kan anak-anak pengennya bergerak maju kan, kalau misalkan nggak bisa keep up sama anak-anak akhirnya ketinggalan sendiri, sedangkan anak-anak pengennya bergerak maju. Nah itu yang terjadi tadi di panggung tuh. Saya bener salah pas tik-tik salah. Karena gue memang si Boril mas. Kawan teman lo di tik dengan lo di mana? Iya, pas eta kan orang Marisa siapnya. Alumna pas lo gapat akar langsung. Mendingan harga berasa kan daripada tukangna hancur. Ini langsung masuk. Itu beda-beda aja. Padahal nggak saya tuh, wah keren noneng. Kita teh bisa ngitungna saya tak. Jadi terbiasa benernya. Biasanya tuh agak pancreng gitu. Tuh, wah tren noneng itu terbiasa saya tak gitu. Tapi di urang hitungan lagi. Ada tua, tapi dia masuk duluan harusnya. Tuh, wah kan lama kan tuh agak pancreng. Dia nyolong star harusnya tuh, wah tren noneng. Sama aneh mau tuh agak pancreng noneng. Ya, harus dari ganti masuk kemana nanti? Nges mata sudah kan? Tadi banyak yang salah masuk, pengaruh ke si Lukman, pengaruh ke si Reza salah masuk juga, berantakan jadinya. Nah, si Jenderal, bete. Penggantinya sambil belajar dulu sekarang, sambil jalan. Ya. Ini kemana? Ini. Kalau yang bulasnya? Bisa main gitu, enggak sih? Atau gitar akustik yang bikin groove-nya? Kalau gini, beda kan napasnya. Coba lebih batal lagi gitu. Coba. Ku akan berarti, ku takkan mati. Beberapa tahun nggak manggung bareng, tiba-tiba manggung dengan konsep yang besar, dengan semuanya dengan full treatment, nggak semulus yang kita lihat atau orang nonton. Semuanya penuh dengan masalah, problem di internalnya anak-anak, di teknis. Mereka harus adjustment dulu bareng-bareng, ada penyesuaian, ada adaptasi lagi. Jadi seakan-akan jadi seperti band baru lagi gitu loh. Kenapa nih? Kayak apa ini? Monitor ya. Jauh tuh juga lu sama gua. Enggak dia nyalain barang aja. Jangan marah-marah. Kan
tadi ya, gua emang ngerti barang deh. Ini yang apa sih, ada apa? Berhenti dulu. Gua pengen tahu ada apa. Dia marah-marah. Gini. Lu deket dulu gua, lu jangan ngomong apa. Lu sini. Dengerin maksudnya, dengerin intinya. What can I give? Apa yang saya bisa berikan supaya keberadaan gua itu bukan menambah buruk si tim ini gitu, tapi gimana caranya memang benar-benar I can make this team better. Anak-anak apa apa? Dari anak-anak mungkin deh. Apa harus sama Gue stay aja deh, mau saya istirahat. Jangan, gue pastiin aja dulu. Bentar lagi. Nggak bisa kalau nggak gini. Iya. Berapa? Jadi gini, tinggal didabelin aja toh. Nih, didabelin aja ya. Jangan didabelin aja kan. Kalau didabelin. Gimana man tadi soundchecknya? Lumayan sih. Ya masih rada-rada aneh lah. Biasanya pakai sound seperti yang diinginkan, sekarang enggak. Kalau dulu gimana Dan? Tadi pas-pasan. Ya. Enjoy aja sih. Kayak dompet dong pas-pasannya. Dompet gue juga pas-pasan. Oh, udah bro. Gimana brother? Para brother? Gimana ya? Gitu deh. Mau apa bro? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kenapa? Soundchecknya gimana? Anything I can do, soundchecknya gitu deh. Itu misalkan mampet nih. Oh iya. Saya mau ngasih nyot pasti. Lemes sekali nih. Apa ya? Orang sih menyarankan kan tinggal lah. Yang minimal sampai sebulan ke depan lah. Sebulan ke depan total istirahat. Soalnya gini, Vin. Ini dalam keadaan nggak sehat, lagi nggak sehat, sakit pasti akan lebih parah dari sebelumnya. Padahal ngeri kan balak. Ikutan tuh sakit lagi lebih parah nggak dari sebelumnya. Daripada tenaga habis buat jalan, ini tenaga habis buat aransemen, siapin daging banyakin. Soalnya mana kurus pisang. Berarti habis dunia terlupa, ini habis dulu ya, tak ada apa nih. Dunia terlupa langsung. Saudaraku, habis itu baru ada apa nih? Lagunya sama, tapi caranya supaya tim ini on time, tapi ternyata agak susah. Ini emang nggak tahu, seharusnya ada namanya last minute kali ya. Dari segi song list juga, paling susah kejar-kejar bikin song list tuh. Bisa 5 menit di saat PT udah jalan itu anak-anak kru semuanya pada nulis kayak ujian. Padahal sih makanya bikin PR di rumah. Langsung sih Iya, bareng gitu. Turun atunya. Bisa Dina di mana ya? Mungkin nanti tetap ya. Iya. Di mana? Maksudnya tiga jenderal eta maksudnya. Mana ya? Nyanyi penggantinya? Nah, tak masuk. Pak, udah metronom Pak. Kapan deh? Oh, bisa. Ya, Karena Medan ini kotanya Reza. Kita panggil. Reza Kope. Ya, aing pales. Mun hadis mah soleh eta naon? Za, mana falas ge batur kan pemain drum. Bagaimana kalau kali ini kita coba Reza? Tinggal suruh Reza nyanyi gimana? Bisa nyanyi. Kurang sekali enggak tahu gitu.
Masalahnya can beres ale dong can beres balancing can beres balancing player naik kan jadinya player di balance nggak gimana kan sound belum dapat player main 2 jam itu cuma nyari apa coba channelist doang. Ya terlalu mendadak dan ya persiapannya sih kurang. Di monitor aman semua, FOH sequencer 1 yang ada, terus di broadcast sequencer 2 yang nggak ada. Saya mah jangan udah beres, pas kebetulan nggak beres saya tak, cuman can balancing aja. Tak pernah aku mengerti, aku sang gila ini, aku hidup. Oh salah. Ada lagi nggak ini? Satu. Ini satu yang ada lagi. Oke, lampu udah kok, jangan. Tinggal lampu doang perlu dimatiin. Jalan Pak. Sama kayak narik beca. Tarik lagi sampai di bawah lagi. Jangan terus. Minta itu dong betadin sama kamar segala. Ini kena paku di panggung. Kalau dulu udah kalau sampai tadi kayaknya nggak diganti tempatnya di pakai diratain terus bisa diinjak dia naik lagi. Iya. Udah ke-8 udah jatuh loh, mungkin karena ini kali ke naik lagi. Dia sebelumnya udah sebelumnya dia naik. Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sini. Mengertilah bahwa ku tak berubah. Lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, dan diriku bukanlah aku tanpa kamu untuk memelukku. Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku. Iya lagi masuk kali. Macam posisi aja. Pendapat dari masyarakat tentang Ariel sendiri itu kan banyak, ada yang pro dan kontra. Kontranya itu yang sedikit banyak pasti kita pikirin akan banyak kesulitan yang bakal kita hadapi nantinya, bahwa bakal banyak yang kita lewatin, masalah-masalah yang bakal kita lewati pasti. Ini chaos dalam arti ada pemboikotan dan segala macam. Dia meng-cancel karena dia tidak merasa kondusif. Lu mau ada jaminan dari aparat kayak semua mahasiswa turun sih lewat semua bro. Dan sampai saat ini sih itu baru sekedar isu, tapi kalau kita secara resmi perizinan dari Polda juga sudah keluar, dan ya mungkin isu itu bisa timbul, tapi ya balik lagi
kita harus bisa terus maju, kita harus bisa terus hadepin apapun itu. Akan ada penolakan di kota ini, akan ada penolakan di kota ini, sampai penutupan di Mes pun belum. Tapi kok di beberapa kota kita kayak diharamkan untuk main. Kamu sudah naik, kamu dijatuhkan, kamu dikasih peluang lagi tapi harus lebih tinggi gitu. Wow, itu kan kayak, itu susah gitu. Kamu dijatuhin dulu, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya gitu. Giliran kita mau naik, ada sangat-sangat satu pertaruhannya ya. Ini kalau kita keluar ya, kalau bagus akan bagus sekali kalau disambut. Tapi kalau keluarnya ternyata jelek, itu udah tamat, udah nggak bisa naik lagi gitu. Pro dan kontranya kan gila-gilaan gitu, lebih banyak kontranya kali gitu ya pada saat itu. Yang aja udah harus begini, kalau emang mau nggak aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditanam, itu cuma sablon doang, nggak susah sekali. Ariel tuh bilang pesimis kayaknya udah habis waktu kita 2 tahun kemarin. Pesimis udah jadi udah ini adalah peluru terakhir gitu. Either kamu nembak dan meleset, atau kamu menembak tapi tepat di sasaran di kepala. Jangan dipisahin dua lagu. Kita besok dapat latihan. Iya, ini banyak yang menjadiin waktu cuma sedikit, cuma 2 jam. Foto mati di belakangku, aku udah minta mana? Itu nanti. Nah ini kita doang. Mes itu adalah konser penutup dari 10 kota yang direncanakan. Ini akan menjadi satu hal yang besar gitu. Kira-kira kita bisa nggak ya main di concert hall seperti itu, karena nggak mungkin tiketnya hanya 20.000 dan nggak mungkin sembarangan orang bisa main di situ ya. Jadi kita sangat ragu, ada yang beli nggak sih? Ada yang mau nonton nggak sih? Tiba-tiba yang datang 1 orang, itu udah bagus ya. Ini di Jakarta loh. Penonton di Jakarta itu berbeda dengan daerah. Daerah itu kan lebih mudah untuk nge-grab masanya, demand mereka lebih tinggi gitu loh. Dari sana nanti kita bisa lihat nih, ini band bisa naik apa enggak. Mes gagal, berarti ya Noah gagal juga. Kalau kita nggak berhasil main di situ, udah deh selesai. Nggak tahu panggung berikutnya, nggak tahu gimana, nggak tahu. Karena pertaruhan di situ. Ada beberapa yang keterlambatan kayak reading terlambat, radio speaker lambat beberapa pemasangan poliknya agak sedikit salah misalnya ukuran mungkin besar lagi. Benar-benar perpegangannya cuma ke apinya yang dirawat berlima aja gitu. Fokus sama apa yang udah direncanain, coba jalanin. Kalau kejadian, alhamdulillah. Kalau nggak kejadian, kita cari jalan lainnya.
Japan 40 kali no stage. Itu yang pernah gue siapin sih, mental itu. Mata dari penonton itu bisa ganggu kadang-kadang gitu. Jangan sampai kita kalah sama mereka gitu. Di backstage itu ya, gue berdoa berapa kali itu gimana. Atau apa nih, sukses lagi? Sukses lagi ya. Sukses.